Shalom jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online. Kami mengucapkan selamat Natal 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Teman-teman, saudaraku, sahabat dari GBS Haleluya Palur. Selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan memberkati selalu. Haleluya. Teman-teman, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga. Haleluya Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah sore hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, Engkau sertai kami, dan Engkau berada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, Engkau jamah kami satu persatu. Juga haleluya Tuhan, Engkau menyertai kami satu persatu. Juga Engkau sertai, haleluya, pemimpin pujian, juga pemain musik, Engkau persatukan, haleluya, dengan nafas pujian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di atas tahta-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih pula Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala dari GBS Haleluya Palur yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, yaitu Bapak Sakaria. Kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, agar firman-Mu yang akan ditaburkan bisa menjadi kami bisa membawa seperti dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah sore hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, kiranya Engkau sertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom puji Tuhan, jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Saudara berada, saya percaya dan yakin bahwa hari ini kita menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan bawa setiap pujian penyembahan kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dialah Yesus Raja yang telah menjadi juru selamat bagi setiap kita. Dialah Yesus Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat, syukur. Mari bersama-sama kita bawa hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Nyatakan bersama-sama bahwa Dialah Yesus yang menjadi kekuatan dan juru selamat bagi setiap hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kau satu-satunya Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih.
Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Nyatakan kegagumanmu bagi Yesus kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan setiap kita, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus setiap kita, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Haleluya. Syukur kami bawa sembahku, kami bawa pujianku, kami bawa syukur hanya padamu. Kami bawa
Mari bersama-sama kita bawa sembah kita. Hanya bagi Yesus pujimu, haleluya. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu saat ini. Dia Yesus datang untuk menebus setiap kita. Dia Yesus datang sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidupmu. Mari bawa setiap kerinduanmu hari ini. Bila segala kemuliaan, pujian, syukur kami Tuhan, hanya kami naikkan bagi Engkau kekasih hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus telah hadir untuk hidup saya dan hidup saudara. Haleluya. Saat ini bila kita bersuka karena Yesus telah lahir di dunia untuk membebaskan kita, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Bersama-sama mari serukan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa.
yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih buat sukacitamu yang limpah atas setiap kami. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Untuk hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi terang bagi setiap langkah kaki kami. Firman-Mu yang akan menuntun setiap kami Tuhan untuk menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir untuk kami. Kau menjamin keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Bapa yang perkasa,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Shalom. Selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini GBS Haleluya Palur merayakan Natal walaupun hanya sangat sederhana. Maka mari kita dengar renungan Natal yang akan menjadi berita bagi kita, yang akan membekali kita untuk hidup di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk merayakan Natal. Walaupun di tengah keadaan pandemi, walaupun di tengah keadaan yang menakutkan, tetapi Natal adalah berita sukacita yang harus kami wartakan kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih Bapa, bekerjalah di tengah Natal, bekerjalah di tengah-tengah renungan Natal pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menikmati renungan Natal, mari kita melihat Israel di zaman yang lalu. Israel yang disebut bangsa pilihan Allah, bangsa kesayangan Allah, Israel yang selalu diberkati oleh Allah, tetapi kenyataannya mereka tegar tengkuk. Allah mengirimkan nabi-nabinya kepada bangsa Israel. Allah memberikan kitab Tauratnya kepada bangsa Israel dengan satu tujuan, supaya mereka mengenal Allah, belajar dari kitab itu, lalu taat kepada Allah. Tapi apa jadinya? Tegar tengkuk, ndablek, sehingga hidupnya tetap jauh dari Allah. Sehingga ditulis oleh Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dalam kitab Matius yang
hampir sama. Dia mengutip Yesaya di dalam Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ada berita sukacita. Berita sukacitanya apa? Mereka yang hidup di dalam kekelaman. Dan di Matius dikatakan mereka yang tinggal, yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Apa artinya ini? Apa maknanya ini? Kehidupan orang yang dikelilingi dengan maut, kehidupan yang gelap. Saat itu Allah menurunkan juru selamat dunianya. Walaupun banyak yang menolak, walaupun banyak yang hanya sekedar ikut Natalan, tetapi makna Natal yang paling dalam adalah berita sukacita di mana Allah menerbitkan terang untuk dunia. Nah, hari-hari ini bangsa yang hidup dalam kegelapan, bangsa yang hidup dalam ketakutan, bangsa yang hidup dalam ketidakpastian, Tuhan berikan terang yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa menerima terang itu, dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Inilah berita besar. Inilah berita sukacita yang harus kita wartakan kepada setiap orang, yang harus kita wartakan kepada sanak famili kita, yang harus kita wartakan kepada saudara-saudara kita. Berita Natal yang dikirim oleh Allah melalui malaikatnya di padang Efrata menjadi landasan pokok pada Natal sore hari ini. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Pertanyaan saya, kira-kira Bapak, Ibu, Saudara berkenan di hadapan Allah tidak? Dengan kehidupan kita, mulai dari Januari sampai dengan Desember ini, apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Allah atau belum? Atau mungkin dalam bulan Natal ini, apakah hidup kita sudah berkenan kepada Allah atau belum? Bahkan hari ini kita berangkat ke perayaan Natal. Hidup kita ini sudah berkenan kepada Allah atau belum? Jujur,
Mari kita lihat hati kita. Karena apa? Kalau hidup kita, kalau hati kita itu berkenan kepada Allah, maka damai sejahtera itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Apalah artinya harta, apalah artinya jabatan, apalah artinya kekuasaan, apalah artinya seluruh isi dunia ini, kalau kita tidak menikmati damai sejahtera Allah. Apa artinya Natalan kalau kita tidak menikmati damai sejahtera Allah? Maka berita besar adalah berita di mana hati kita, di mana hidup kita penuh dengan damai sejahtera Allah. Nah, jadi berita sukacitanya itu mengatakan bahwa Kristus lahir. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus. Di kota Daud, di Palungan, di tempat yang sangat hina. Berita sukacita inilah yang disampaikan malaikat, yang disampaikan Allah melalui malaikat, yang diwartakan kepada gembala. Dan gembala ini mewakili kehidupan kita. Hidup yang tidak berarti. Gembala itu mati di padang gurun pun tidak ada orang yang akan menuntutnya. Karena gembala adalah pekerjaan yang tidak dihargai. Berapa banyak yang hari ini merasa tidak dihargai di bumi ini? Berapa banyak? Jawabannya, Yesus lahir. Dan sesudah itu, terimalah Yesus. Agar berita sukacita ini ada dalam hidup kita. Berita suka yang mana? Ada damai sejahtera di dalam hidupmu. Ada damai sejahtera dalam pekerjaanmu. Ada damai sejahtera dalam keluargamu. Ini merupakan berkat yang besar. Ini merupakan berkat yang luar biasa. Yang Tuhan berikan pada hari ini. Bukan hura-hura Natalnya. Bukan nyanyian-nyanyian Natalnya. Yang harus kita bawa pulang. Tetapi damai sejahtera Allah yang ada di dalam hidup kita. Mari kita belajar menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita bertobat. Mari kita periksa hati. Apakah hati kita ini masih seperti palungan yang belum dibersihkan? Percuma. Ikut Natal percuma. Maria Yusuf mendapatkan palungan. Dibersihkan. Maka gembala yang diundang melalui malaikat untuk datang ke kandang. Kenapa? Karena gembala itu yang tahu palungan. Karena gembala itu yang tahu kotornya palungan. Karena gembala itu tidak asing melihat palungan. Dan palungan yang sudah dibersihkan, palungan yang ada bayi Yesusnya adalah palungan yang membawa damai sejahtera. Palungan yang ada Yesusnya adalah palungan yang membawa berita sukacita. Mari bukan hura-hura Natalnya, bukan hadiah Natalnya, bukan makanan Natalnya, tetapi adakah Yesus di hatimu? Bagaimana palungan? Palungan yang sudah dibersihkan ini, yang mampu membawa muka bersinar. Berapa banyak orang pulang dari Natalan masih banyak keluh kesahnya. Karena apa? Karena palungannya belum bersih. Kalau palungannya bersih, wajahnya pasti bersukacita.
Berita sukacita mulai dari tempat ini, berita sukacita melalui renungan ini jangan berhenti. Mari kita kerjakan supaya Natal membawa berita sukacita ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita, sehingga mulut tidak akan berhenti untuk mengucapkan berita sukacita itu kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, oh Allah yang luar biasa. Di perayaan Natal ini kami hanya dapat merenungkan dan Engkau memberikan perenungan kepada kami. Bahwa kami Kau jadikan orang-orang yang membawa berita sukacita. Siap membersihkan hati kami. Kami siap membuang dendam kami. Kami siap membuang sakit hati kami. Kami siap membuang segalanya Tuhan. Karena biar sukacita itu terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, selamat Natal. Selamat menikmati berkat Natal. Jadilah pembawa-pembawa berita sukacita. Amin. Mari. Sebelum kita mengakhiri berita Natal ini, sebelum kita mengakhiri perayaan Natal ini, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap menggunakan protokol kesehatan dengan disiplin. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan. Dan yang keempat, berdoa. Saya percaya setiap jemaat GBS Haleluya Palur tertib. Jemaat online tertib. Yang kedua, jikalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Supaya apa? Supaya ibadah online ini terus berlanjut. Amin. Maka mari Bapak Ibu jangan menjadi orang yang pelit, tetapi sharekan kepada minimal 5 orang. Supaya Bapak Ibu diberkati. Lalu yang ketiga, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite. Ibadah tatap muka. Kepada Bapak Ibu yang belum datang ibadah, yuk datang ibadah. Kami buka hati, kami siapkan tangan terbuka. Agar Bapak Ibu dapat beribadah bersama dengan kami. Jadwalnya, Minggu jam 7, anak sekolah minggu. Minggu jam 9, ibadah raya. Lalu hari Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Hari Jumat ada ibadah permata. Permata itu persekutuan rumah tangga. Dan ibadah cabang GBS Haleluya Palur yang ada di Perumnas. Lalu Sabtunya itu ada kebaktian anak-anak muda dan remaja. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan, kami undang supaya Bapak Ibu tambah kuat di dalam Tuhan. Anak muda jangan hanya berdiam diri, ayo bergabung dengan Satnet. Nah, mari kita akhiri ibadah kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami di dalam kami beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Kami mohon pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati beliau. Terutama kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan yang baik di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Berikan penyertaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang dikerjakan. Berkati juga kami berdoa untuk para bupati, gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hindrawijaya. Kami mohon Tuhan, berikan organ tubuh yang baru, agar Octavianus dapat berjalan dengan baik, dapat berbicara dengan normal, bahkan dapat bersaksi tentang hebatnya Yesus yang telah menjamah. Kami percaya saat ini Engkau bekerja di dalam hidupnya. Engkau bekerja di dalam istrinya. Engkau bekerja di dalam anak-anaknya. Bahkan di dalam seluruh keluarga. Semua berharap hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Arin Tuhan, yang ada tumor dan yang tulangnya lemah. Kami hanya mengandalkan Engkau Yesus yang mampu untuk memberikan kesembuhan. Dan saat kami berdoa, tangan Engkau tumpang. Jamah Tuhan, sembuhkan Arin. Kami berdoa untuk Ibu Gito, kuatkan tubuhnya, kuatkan kakinya, sehingga Bu Gito dapat mengikuti acara-acara dengan baik. Engkau juga menyertai dan memberkati Ibu Setyo Purnomo dan juga Ibu Linda. Mereka berdua Tuhan membutuhkan jamaah. Pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpang. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Bapak, saat ini kami mensyukuri Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito. Engkau telah menjamah saudari kami Lili. Engkau telah menjamah Ibu Heri Suwarso. Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Engkau telah menjamah Ibu Doner. Engkau telah menjamah Bapak Doner. Engkau telah menjamah Bapak Sriono. Engkau telah menjamah Frankie Turangan. Mereka telah sembuh. Tinggal pemulihan. Maka pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Pulihkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami telah menikmati mujizat-mujizat-Mu di Natal ini dengan kesembuhan dan pemulihan saudara-saudara kami. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah kami akan beraktivitas pada aktivitas kami. Maka Tuhan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tangga. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir. Mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat Natal. Tuhan memberkati. We wish you a Merry